Jumpa lagi bersama Cocot Pedal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Jiang Chen, yaitu di part ketiga. Langsung saja main biliar dengan sikut dan ratrit trut. Pada part kali ini kita diperlihatkan Jiang Chen yang memandangi tusuk rambut itu, dan ia pun bergumam, ya barter lagi. Tetapi melihat hal ini tampaknya memiliki pola dao, ini pasti berharga. Dibandingkan dengan gelang giok yang diberikan adiknya, ini adalah harta yang mahal. Tidak seperti pria berpenampilan kaya sebelumnya. Tak kusangka dia akan menawarkan pedang mainan. Sambil ia membayangkan Sichuan memegang pedangnya itu. Lalu Jiang Chen pun bergumam lagi ketika dia kembali lain kali, bagaimana kalau aku menjadi lebih tegas dengan harganya? Lalu kita diperlihatkan di waktu yang sama di 3 km jauhnya. Di sana terdapat istana dan seseorang yang berkata, apakah kamu sering pergi ke rumah kayu kecil itu? Ternyata itu adalah Musue yang bertanya kepada Muyun. Lalu Muyun pun menjawab, apakah kamu mengikutiku kakak? Selama bertahun-tahun kau tidak pernah peduli padaku, dan hanya saat aku mendapatkan terobosan barulah kamu datang. Apa yang kamu inginkan? Lalu Muyue di sana pun berkata, tempat itu berbahaya, itu menakutkan. Sambil terlihat Muyun di sana yang hanya terbengong. Lalu Muyue pun berkata lagi, aku memintamu mulai hari ini dan seterusnya untuk tidak pernah kembali ke sana, karena orang yang paling menakutkan di dunia tinggal di tempat itu. Sambil ia membayangkan Jiang Chen di sana yang berdiri di atas tumpukan para mayat itu. Lalu Muyue pun berkata lagi, dia bahkan mungkin menjungkir balikan dunia ini dan menumbangkan semua kehidupan. Dia adalah iblis. Sambil ia ketakutan di sana yang berimajinasi Jiang Chen adalah sosok yang mengerikan ya Mo. Sambil kita diperlihatkan Muyun di sana yang terkejut. Lalu ia pun berkata, memangnya apa yang kamu ketahui tentang senior Jiang Chen? Bagaimana mungkin senior Jiang Chen melakukan hal seperti itu? Sambil Muyun pun membayangkan sosok Jiang Chen di sana yang sangat imut. Lalu ia pun marah berkata lagi, ketika aku berada di dalam situasi yang mengancam jiwa, dialah yang menyelamatkanku. Sambil Muyue di sana pun hanya terdiam. Lalu ia pun bergumam, apa? Jiang Chen? Orang itu dipanggil Jiang Chen? Benar saja, dia memiliki nama yang menakutkan. Lalu Muyun di sana pun terbengong sambil bergumam, apa ekspresi kakak? Sepertinya dia benar-benar terintimidasi. Sambil ia membayangkan Jiang Chen di sana, lalu ia pun bergumam lagi, tapi senior Jiang Chen adalah orang yang mengubah hidupku. Senior itu hebat. Bahkan jika kamu adalah saudara perempuanku, aku tidak akan membiarkanmu memfitnahnya. Sambil ia mengepalkan jarinya itu, lalu ia pun bergumam lagi, tidak peduli apa yang kamu katakan, aku akan tetap pergi ke tempat senior. Lalu ia pun berkata, kakak, semua ceritamu itu bohong. Sambil terlihat Muyue di sana yang terbengong. Lalu ia pun bergumam, tidak kusangka kalau saudara perempuanku telah dimanipulasi untuk pergi ke tempat orang itu. Jika ini terus berlanjut, aku mungkin harus berbalik melawan saudara perempuanku. Lagi pula orang itu terlalu menakutkan. Bahkan adikku sendiri sudah menjadi seperti ini. Jika itu orang lain, mungkin saja aku akan lebih ekstrim. Aku hanya bisa meningkatkan kekuatanku sendiri sesegera mungkin. Sambil ia menunduk di sana, lalu ia pun bergumam lagi, maka aku akan membatasi rencananya. Sambil terlihat wajah Muyun di sana yang hanya terdiam. Lalu Muyue pun bergumam lagi, aku akan membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan saat ini. Pada titik ini tidak ada lagi yang bisa aku katakan. Satu-satunya hal yang bisa aku lakukan adalah melawan pria di belakang layar itu. Sambil ia pergi dari sana, dan Muyun di sana pun bergumam, kakak bodoh. Sambil ia mengejek Muyue di sana. Lalu Muyun pun bergumam, jika aku harus memilih antara senior atau kakak. Dan ia pun berpikir keras di sana. Lalu ia pun bergumam lagi, aku akan memilih untuk percaya pada senior. Sambil ia terlihat jatuh cinta kepada Jiang Chen itu ya Mo. Lalu sementara itu di waktu yang sama kita diperlihatkan kediaman Jiang Chen. Terdapat 3 orang yang berdiri di depan jembatan, dan mereka pun bergumam, ini tempatnya. Untungnya aku menemukannya. Jika aku menunda lebih lama lagi, yang mulia akan mengetahuinya. Beraninya kau memenjarakan putri kami yang cantik. Tidak bisa dimaafkan. Sejak Clan Rock bersayap emas mengetahui bahwa kami
utusanmu memiliki darah berekor 6, mereka terus-terusan memprovokasi kami. Jejak yang ditinggalkan oleh Yang Mulia pada sang putri telah melemah. Klan Rock bersayap emas telah melukai Tuan Putri dengan serius. Jika tidak, bagaimana mungkin rumah kayu ini bisa menyandera Tuan Putri? Manusia sialan. Sambil ia emosi menatap ke arah rumah Jiang Chen itu, lalu ia pun berkata, putri kami memiliki darah paling murni di klan dan dipenjarakan oleh manusia. Sungguh memalukan. Hari ini aku pasti akan mengambil kembali Tuan Putri. Sambil terlihat ia yang makin emosi di sana, lalu kita diperlihatkan di sisi Jiang Chen. Ia pun bersin-bersin di sana, lalu ia pun bergumam, ada apa ini? Kenapa aku bisa bersin-bersin? Sambil ia memegang pedang kayunya itu, lalu ia pun melirik ke arah rubah sambil bergumam, rubah itu masih tidur. Dia pasti masih memulihkan diri. Lupakan saja, daripada mengkhawatirkannya, lebih baik aku mengkhawatirkan diriku sendiri. By the way, ilmu pedang secara alami juga merupakan keterampilan yang juga diperoleh Jiang Chen dalam permainan, ya Mo. Sambil Jiang Chen di sana pun berlatih berkata, berlatih lebih awal, tetap fit dan sehat. Sambil ia mengayunkan pedang kayunya itu, dan kita diperlihatkan dua orang itu yang seakan-akan tidak dapat menahan ayunan dari pedang Jiang Chen itu. Lalu pedang kayu Jiang Chen itu pun diayunkan ke bawah lagi, dan di sana kita diperlihatkan dua orang tadi yang seakan-akan muntah darah di sana. Sambil kita diperlihatkan Jiang Chen di sana yang terbengong dengan muka Tom and Jerry pun bergumam, apa terjadi sesuatu di luar? Sambil ia di dalam sana pun bertanya-tanya, lalu kita diperlihatkan dua orang itu yang tergeletak di depan pagar jembatan rumah Jiang Chen itu. Lalu ketuanya pun datang berkata, muridku tercinta. Sambil ia mendekati muridnya yang tergeletak itu, dan muridnya pun langsung terbangun bergumam, aura apa itu? Sambil mereka bertiga pun terkejut, lalu ketuanya pun berkata, di rumah itu ada semacam monster. Sambil ia membayangkan Piccolo besar di hadapannya itu. Sambil terlihat dua muridnya di sana yang ketakutan bergetar, dan mereka pun bergumam, apa tebakan kita salah? Mungkinkah ada kultivator tiada tara di sana? Lalu gurunya di sana pun berkeringat dingin sambil berkata, kita sudah ditemukan, tapi karena kultivasi kita terlalu lemah, dia tidak keluar dan menghentikan kita. Tapi dia memperingatkan kita, dan ia pun bergumam, yang bisa aku lakukan sekarang adalah kembali ke Tusan dan melaporkan kepada Yang Mulia. Sambil ia membayangkan Raja Klan Rubah di sana, lalu ketua itu pun bergumam lagi, seseorang kultivator juga punya temperamen sendiri. Jika dia bergerak dari awal, kecil kemungkinan dia akan menyerang kita di masa depan. Sambil mereka pun akan pergi dari sana, lalu ia pun bergumam lagi, jadi sementara ini Tuan Putri aman. Sial, budakmu tidak bisa menyelamatkanmu saat ini Tuan Putri, tapi kami pasti akan kembali untukmu. Sambil mereka meninggalkan kediaman dari Jiang Chen itu, lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan tanah suci Yuhua, dan terdapat sebuah kuil di sana, dan di dalamnya terdapat seseorang yang sedang berkultivasi. Lalu dari atas seseorang itu pun muncul sebuah cahaya, dan ternyata itu adalah Mu Yue yang sedang berkultivasi dengan sosok pinik esnya yang masih terikat. Lalu Mu Yue pun bergumam, akhirnya aku mencapai tahap ke-9 dari alam Golden Core. Apa ini masih belum cukup untuk menembus fisikku yang tidak sempurna? Jika aku tidak bisa meningkatkan ranahku, bagaimana aku bisa melindungi saudara perempuanku? Dan bagaimana menghadapi kultivator menakutkan bernama Jiang Chen itu? Sambil ia membayangkan sosok Jiang Chen di sana yang menyeramkan. By the way, semua kultivator tinggi menganggap Jiang Chen itu adalah monster, ya Momo. Sambil Mu Yue itu pun memandangi lukisan dari Jiang Chen itu, dan di sana ia pun bergumam, tidak, aku tidak boleh menyerah. Dan ia pun mengeluarkan aura di tangannya itu, lalu ia pun bergumam, aku akan menggunakan sihir untuk mengalahkan sihir. Tapi tiba-tiba ia pun terkejut di sana, dan ia pun bergumam, energi es dalam lukisan ini. Sambil kita diperlihatkan lukisan itu yang memancarkan es yang sangat membara, dan di sana es itu pun makin membesar hingga membuat para murid di sana pun terbengong melihat itu.
Lalu kita diperlihatkan di sisi lain, kobaran api membara di sana pun dilihat di beberapa murid. Ternyata itu adalah murid yang sedang menyapu, dan mereka berdua pun berkata, kedua saudara perempuan itu telah berkultivasi semakin ekstrim akhir-akhir ini. Jika ini terus berlanjut, blessing dari dua saudari pasti akan meningkatkan status tanah suci Yuhua. Lalu kita diperlihatkan di waktu yang sama di istana suci Yuhua. Di sana istana itu pun diselimuti dengan awan. Lalu kita diperlihatkan di dalam istana itu seseorang yang berkata, bagaimana situasinya? Ternyata itu adalah Tuan Suci, dan ia pun berkata lagi, leluhur sudah mengatakan untuk memenuhi kontrak tahun ini. By the way, nama Tuan Suci ini adalah Yusenji ya mo. By the way, leluhur tanah suci Yuhua adalah yang terkuat ya mo. Dapat dikatakan bahwa 80% kemuliaan dikaitkan dengan leluhur mereka. Tidak ada yang lebih penting bagi tanah suci selain dia. Tidak ada yang boleh terjadi padanya. Lalu Tuan Suci itu pun berkata, aku mengerti apa yang kau maksud, tetapi leluhur telah memutuskan bahwa jika aku harus menunggu, tidak banyak yang bisa aku lakukan. Sambil terlihat rambutnya di sana, dan ia pun bergumam lagi, aku tidak mengerti mengapa leluhur menyetujui pertarungan. Sambil kita diperlihatkan matanya yang berwarna ungu itu, dan ia pun bergumam, pada awalnya leluhur itu sangat berbakat dan terampil. Bisa dikatakan bahwa dia tak tertandingi bersama leluhur tanah suci Jingjun. Keduanya disebut bintang kembar umat manusia. Sambil ia membayangkan para leluhurnya itu, lalu ia pun bergumam lagi. Pada akhirnya leluhur tanah suci Jingjun membuat janji untuk bertarung dengan leluhur tanah suci Yuhua untuk mendapatkan keunggulan, dan perjanjian ini berumur ribuan tahun. Aku pikir itu akan dilupakan, tapi nyatanya itu tidak bisa dihindari. Lalu ia pun berkata, kalian semua dengarkan, meskipun dua leluhur sedang bertengkar, kita tidak bisa campur tangan. Sambil terlihat para muridnya di sana yang hanya terbengong. Lalu ia pun berkata lagi, tetapi jika datang ke waktu kritis. Sambil para muridnya di sana pun berkeringat dingin. By the way, setelah mengatakan itu, Yusenshi yaitu si Tuan Suci tidak melanjutkan bicara ya mo, tetapi semua orang yang hadir mengerti apa yang dia maksud, yaitu tetapi jika datang pada saat kritis, mereka harus memikirkan cara untuk menghentikannya ya mo. Lagi pula tanah suci Jingjun hanya memiliki dua leluhur yang berada di alam abadi. Jika salah satu dari mereka mati, itu akan sangat mempengaruhi mereka. Namun kita hanya memiliki satu. Sambil terlihat Tuan Suci di sana yang hanya terdiam duduk. Lalu kita diperlihatkan Tuan Suci yang membayangkan Muyue bersama Muyun itu. Lalu ia pun berkata, saat ini tanah suci telah berubah. Muncul dua orang jenius dengan fisik tertinggi. Akan ada pertanda kemakmuran. Pada kasus ini kita hanya bisa. Sambil terlihat mereka semua yang terbengong menanti kata-kata dari Tuan Suci itu. Lalu Tuan Suci pun berkata lagi, menggunakan sarana yang terlalu berbahaya dan tidak sesuai dengan nama orang suci, tetapi untuk menjaga warisan selama seabad dari tanah suci Yuhua, yang bisa kita katakan adalah maaf leluhur King Yun. Sambil mereka semua pun terkejut dengan kata-kata Tuan Suci itu. Sambil kita diperlihatkan tempat leluhur King Yun di sana, ia pun sedang bersin-bersin juga. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan bebuahan di sana yang sedang disirami, dan itu adalah ladang dari Jiang Chen. Di sana ia pun sedang membawa sesuatu, dan ia pun bergumam, waktunya makan. Ternyata ia pun sedang memanen buah-buahannya di sana. Lalu ia pun bergumam lagi, si kecil ini tidak hanya bulunya menjadi lebih lembut, kepribadiannya juga semakin ceria. Sambil ia memandangi rubah kecil Tun Sanmo itu. Sambil Tun Sanmo pun memandang ke arah Jiang Chen itu dengan penuh cinta. Dan di sana Jiang Chen pun bergumam, apakah dia sudah menganggapku sebagai masternya? Sambil kita diperlihatkan beberapa saat kemudian banyak makanan di sana. Ternyata itu adalah Tun Sanmo yang sedang membayangkan makanan lezat di sana. Dan ia pun bergumam, evolusi ekor 9. Sambil ia berguling-guling sehabis makan di sana. Dan Jiang Chen pun bergumam, dia menjilat piringnya sampai bersih.
Tapi setelah mengatakan itu, bulunya semakin berkilau sambil ia memandangi bulunya itu. Lalu ia pun bergumam lagi, dia tidak akan berubah menjadi monster kan? Sambil ia ketakutan di sana. Lalu ia pun berkata, terserahlah, aku akan pergi mendirikan kios di sore hari. Jika aku bisa mendapatkan beberapa perak, aku akan membelikanmu sesuatu yang menyenangkan. Sambil ia pergi dari sana. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Jiang Chen di sana yang dikerumuni beberapa orang, dan orang di sana pun berkata, oh itu penjaga toko Jiang, lama tidak bertemu. Tuan Jiang sudah beristirahat selama sebulan, sepertinya Anda tidak punya banyak perak lagi ya. Sambil mereka menyapa Jiang Chen itu, lalu tiba-tiba seseorang di sana pun berteriak memanggil Jiang Chen, dan ia pun berkata, penjaga toko Jiang, kamu sudah di sini. Sesuatu terjadi di rumah keluarga penjaga toko Li. Putri penjaga toko Li kemarin malam. Sambil terlihat Jiang Chen di sana yang tersenyum dengan mendengarkan kata-kata orang itu. Lalu orang itu pun berkata, putri penjaga toko Li, dia tiba-tiba jatuh sakit kemarin malam tuan. Dia tiba-tiba tidak sadarkan diri. Dan Jiang Chen pun berkata, kenapa kau tidak mengabariku lebih awal? Kau seharusnya mencariku segera setelah Xiao Shuang sakit tadi malam. By the way, Li Xiao Shuang, putri penjaga toko Li, dia baru berusia 7 tahun ya Mo. Dia tidak hanya cantik dan cerdas, tetapi juga sering membagikan makanan dan memberikannya kepada penjual di sebelahnya ya Mo. Dari paman dan bibi di sini semua orang peduli padanya, namun kesehatannya rapuh sejak lahir ya Mo. Dan mengingat kejadian ini, semua orang menjadi lebih cemas padanya ya Mo. Lalu orang tadi pun berkata, awalnya aku pikir itu hanya penyakit ringan, siapa sangka selusin dokter ternyata sia-sia, kini penyakitnya semakin parah Tuan Jiang. Lalu Jiang Chen di sana pun berkata, kalau begitu bawa aku ke sana sekarang juga, karena hal ini perlu perhatian segera. Sambil mereka pun cepat berlari menuju ke arah keluarga Li itu, dan kita diperlihatkan seseorang gadis dengan memakai gelang kaki di sana, dan ia pun berkata, Paman Lan, apa yang dilakukan manusia fana itu? Ternyata ia bersama seseorang tua di sana. Lalu Paman Lan di sana pun berkata, sepertinya putri keluarga seseorang sakit dan mereka meminta pemuda itu untuk merawatnya. Lalu gadis itu pun berkata, sama sepertiku ya, mari kita lihat juga. Sambil mereka pun menuju ke arah Jiang Chen itu. Lalu kita diperlihatkan Jiang Chen yang memeriksa gadis tadi, dan ia pun berkata, penyakit Xiao Shuang sangat aneh, denyut nadinya, nafasnya, serta suhunya semuanya normal. Tapi dilihat dari kondisi Xiao Shuang, dia pasti terlihat tidak sehat. Ini adalah penyakit yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Jelas tubuhnya sama dengan orang normal dalam segala aspek. Tapi kenapa? Tapi tiba-tiba ayah Xiao Shuang di sana pun berkata, penjaga toko Jiang, aku mohon tolong selamatkan nyawa Xiao Shuang. Jika kamu bisa melakukannya, aku bersedia memberikan semua harta keluargaku dan melakukan yang terbaik untukmu. Sambil mereka berdua pun bersujud di hadapan Jiang Chen itu. Lalu Jiang Chen pun berkata, kalian berdua tidak perlu mengatakan hal seperti itu, aku akan melakukan yang terbaik. Lalu tiba-tiba seseorang di sana pun berkata, melakukan yang terbaik? Tidak akan berguna. Sambil terlihat ayah dan ibu dari Xiao Shuang itu yang terkejut. Ternyata itu adalah Paman Lan bersama gadis kecil tadi, dan di sana gadis itu pun berkata, masalah di tubuh gadis kecil itu menggunakan cara fana tidak akan cukup untuk menyelesaikannya. Sambil terlihat kedua orang tua dari Xiao Shuang itu yang terkejut, dan mereka pun berkata, apa katamu? Lalu gadis itu pun menjawab, aku berkata, masalah putrimu bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dengan metode manusia fana. Gadis kecil itu tidak sakit, dia terinfeksi oleh sesuatu yang tidak diketahui. Infeksi seperti itu sudah terlalu jauh, sampai-sampai jika tidak dihilangkan oleh seseorang kultivator yang kuat, dia akan segera mati. Lalu ayah Xiao Shuang di sana pun berkata, bisakah kamu menyelamatkan anakku? Setelah kamu berkata begitu, seharusnya kamu punya cara kan? Lalu gadis itu pun berkata, tidak ada yang bisa aku lakukan tentang penyakit putrimu, namun Paman Lan bisa. Paman Lan, bayangkan gadis di ranjang itu adalah aku. Sambil ia melihat ke arah gadis itu. Lalu Paman Lan pun berkata, meskipun aku bisa menyelamatkan nyawa putrimu, dia akan rusak
bisakah kalian berdua hidup dengan itu? Aduh, Mok, by the way, apakah Paman Lan ini perusak anak kecil ya, Mok? Di sana, kedua orang tua Xiao Shuang itu pun berkata seberapa parah kerusakannya. Lalu Paman Lan pun menjawab, skenario kasus terbaik, dia akan dikurung di tempat tidurnya selama sisa hidupnya. Dan juga dia akan menjadi bodoh selamanya. Sambil terlihat ibu dari Xiao Shuang itu yang terkejut, dan ia pun berkata, apalagi yang bisa kita lakukan? Dia adalah satu-satunya anak perempuan kita. Selama dia bertahan hidup, maka dengan berapapun biayanya, aku akan menggantinya. Jika kau bisa menyelamatkan nyawa putri kami bersedia membayarnya. Lalu tiba-tiba Jiang Chen di sana pun berkata, tidak secepat itu, Ferguson. Sambil terlihat kedua orang tua Xiao Shuang itu yang terkejut, lalu Jiang Chen pun berkata lagi, biarkan aku melakukannya. Aku bisa memulihkan tubuh Xiao Shuang kembali ke yang sehat tanpa efek samping. Lalu Paman Lan di sana pun bertanya, anak muda, apa kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Sambil terlihat gadis itu yang melihat ke arah Jiang Chen itu, lalu Jiang Chen pun berkata, tentu saja, hidup ada banyak cara hidup. Aku mengerti Xiao Shuang, dia adalah orang yang semangat hidup. Dia suka bersenang-senang dengan teman-temannya, suka hidup tidak terkendali. Jika harga yang harus dia bayar untuk bertahan hidup adalah kehilangan semua itu, aku benar-benar tidak bisa menerimanya. Sambil ia membentak kedua orang itu, lalu kita diperlihatkan gadis itu yang terkejut, lalu ia pun menunduk, lalu memalingkan tubuhnya sambil berkata, itu putrimu, kaulah yang harus memutuskan siapa yang akan menyembuhkannya. Sambil terlihat kedua orang tua dari Xiao Shuang itu, dan mereka pun berkata, lebih baik biarkan penjaga toko Jiang yang mencobanya. Sambil terlihat gadis itu yang menghela napas, lalu ia pun berkata, alasan mengapa saya ingin menyelamatkan gadis itu adalah karena aku melihat diriku di dalam dirinya. Jika mereka memilih manusia itu, biarkan saja. Sambil ia meremehkan Jiang Chen itu, lalu Paman Lan pun berkata, gadis kecil ini lahir dengan infeksi yang tidak diketahui itu. Namun karena kekuatan itu sangat tersembunyi, ia tidak muncul dalam kehidupan sehari-harinya dan hanya menampakkan fisik yang rentan terhadap penyakit. Tetapi seiring bertambahnya usia, kekuatan yang tidak diketahui ini juga menjadi semakin tak terbendung. 7 tahun adalah kesusahan besar. Apa yang bisa dilakukan anak muda fana itu? Sambil kita diperlihatkan Jiang Chen yang mengeluarkan jarum di sana, lalu kita diperlihatkan aura membara yang mengelilingi Jiang Chen itu. Lalu Paman Lan pun melihatnya sambil bergumam, itu adalah akupuntur. Sambil terlihat ponakannya yang melihat itu juga, lalu kita diperlihatkan jarum akupuntur yang ditusukkan Jiang Chen itu. Ternyata jarum itu ditusukkan di tubuh Xiao Shuang itu. Lalu kita diperlihatkan Paman Lan bersama keponakannya yang berkata, Paman Lan, lihatlah. Baru saja pria itu tidak menggunakan kekuatannya setelah penerapan jarum. Metode apa itu? Tanpa menggunakan kekuatan, dia mampu mengeluarkan infeksi yang tidak dikenal yang telah masuk jauh ke dalam sungsung tulangnya. Sambil Jiang Chen itu pun menusuk-nusuk Xiao Shuang itu, lalu kita diperlihatkan gadis itu yang membayangkan Xiao Shuang yang ditusuki jarum seperti kaktus. Dan ternyata Xiao Shuang di sana pun ditusuki jarum itu hingga menyerupai kaktus itu tadi. Lalu tiba-tiba Xiao Shuang di sana pun membuka mulutnya dan keluarlah aura kehitam biruan di sana. Lalu tiba-tiba Xiao Shuang pun terbangun dengan aura itu yang makin membesar keluar dari mulutnya. Lalu Jiang Chen pun berkata, aku sudah mengobati penyakit Xiao Shuang. Dengan istirahat yang cukup, dia akan pulih sepenuhnya. Sambil Xiao Shuang itu pun bersandar di dada Jiang Chen itu. Lalu Jiang Chen pun berkata, dalam 3 hari kau akan sehat dan aktif kembali bersama orang tuamu. Sambil terlihat orang tua Xiao Shuang itu yang berkata, penjaga toko Jiang, kami sangat berterima kasih. Sambil kita diperlihatkan 2 orang tadi, yaitu Paman Lan bersama keponakannya yang menghilang dari sana. Jiang Chen pun bergumam, kemana dia pergi? Siapa mereka berdua? Sambil ia menoleh-noleh di sana. Lalu kita diperlihatkan pintu itu yang terbuka, dan Jiang Chen pun bergumam, kemana 2 orang yang berada di sini beberapa saat lalu? Kenapa mereka menghilang? Lalu kita diperlihatkan kedua orang tua dari Xiao Shuang itu yang berkata, anakku,
putriku, bagaimana keadaanmu?" Lalu Xiao Suwang di sana pun terbangun berkata, "Terima kasih Kakak Jiang, aku merasa jauh lebih baik." Sambil terlihat Jiang Chen di sana yang sedang berjalan di keramaian, dan seseorang pun berkata, "Seperti yang diharapkan dari penjaga toko Jiang, Anda luar biasa." Dan Jiang Chen pun berkata, "Itu sudah tugasku, Anda tidak harus begitu rendah hati." Sambil terlihat suasana keramaian di kota itu. By the way, setelah penyakit serius Xiao Suwang yang diobati dengan lancar oleh Jiang Chen, kota telah kembali ke keadaan semula yang menyenangkan dan damai. Dan kita diperlihatkan Jiang Chen di sana yang kembali dan bergumam, "Aku harus segera kembali untuk memberi makan rubah." Tapi dalam berjalannya itu, tiba-tiba ia pun dicegat oleh Paman Lan bersama keponakannya, dan di sana mereka berdua pun sangat berharap tinggi. Tapi tiba-tiba Jiang Chen pun memalingkan tubuhnya sambil pergi dari sana, dan mereka berdua pun berkata, "Master, tunggu!" Dan Jiang Chen pun bergumam, "Apakah mereka berdua sengaja menungguku di sini?" Tubuh gadis ini, sambil ia menatap ke arah gadis itu. Lalu di sana gadis itu pun berkata, "Nama belakangku Su, aku dipanggil Ling Er, yang di sebelahku adalah pamanku, Paman Lan." Lalu Jiang Chen di sana pun berkata, "Apakah kamu datang menemuiku untuk berobat juga?" Sambil terlihat gadis itu yang terkejut, dan ia pun bergumam, "Apa? Dia sudah mengatakannya begitu saja?" By the way, Su Ling Er yang terlahir mulia ini dianggap sebagai saintis dari klan Su ya mo, dengan kemungkinan tak terbatas dan masa depan yang cerah ya mo. Namun semuanya terputus. Meridian pemecah yin surgawi ini adalah meridian paling menakutkan di dunia kultivasi. Tidak peduli siapa kau atau seberapa berbakatnya kau tidak akan bisa hidup melewati usia 18 tahun. Itu juga membuat pemiliknya tidak dapat menghasilkan sihir, mengikis sumber tuan rumah dari demi hari, dan menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Adapun Su Ling Er, dia telah menderita rasa sakit ini sejak dia masih kecil. Sambil dilihat boba dari Su Ling Er itu yang berlumuran dengan keringat ya mo. Lalu Ling Er di sana pun berkata, "Ling Er, apakah kamu akan berobat padanya?" Sambil terlihat Ling Er di sana yang hanya terdiam. Lalu Jiang Chen pun bergumam, "Kenapa dia begitu berharap aku untuk mengobatinya? Mereka itu siapa?" Lalu Ling Er di sana pun berkata, "Aku tahu, tapi aku sudah tidak punya banyak waktu." Lalu Jiang Chen di sana pun berkata, "Kalau begitu ikuti aku kembali ke tempatku." Sambil terlihat mereka berdua yang hanya terdiam. Lalu beberapa saat kemudian mereka berdua pun mengikuti Jiang Chen menuju ke arah rumahnya. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan mereka berdua yang terkejut, lalu melihat ke arah sesuatu dengan ngeri. Dan di sana mereka berdua pun terlihat sangat ngeri melihat ke arah sesuatu. Lalu Jiang Chen pun berkata, "Oh, ini tempatku, duduklah." Ternyata mereka berdua pun terbengong melihat aura mantra-mantra di sekitar itu, dan Paman Lan pun ketakutan bergumam, Ini adalah sebuah arai. Halaman ini adalah sebuah arai." Sambil mereka pun terbang dengan aura membara di sana. Lalu Paman Lan pun berkata lagi, "Apakah kita salah menilainya? Apakah pemuda tampan dengan kualitas yang tidak biasa ini sebenarnya adalah seorang master tua dengan kekuatan yang sangat besar? Kekuatannya setidaknya di alam immortal." Lalu Ling Er di sana pun berkata, "Lalu apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Dia tidak akan menyerang kita kan? Aroma seperti ini." Sambil ia langsung melihat ke arah sesuatu, ternyata ia pun melihat ke arah Jiang Chen di sana yang sedang membawa semangkok makanan, dan di sana ternyata ia pun memberi makan Tusan Mo itu. Sambil terlihat lagi mereka berdua yang terkejut melihat ke arah Tusan Mo itu, dan dengan cepat Tusan Mo pun langsung memakan makanan itu hingga membuat mereka berdua pun terbengong lagi. Lalu Ling Er di sana pun berkata, "Paman Lan, bukankah itu rubah dari klan Tusan?" Lalu Paman Lan di sana pun berpikir, 2 hari yang lalu aku mendengar kabar bahwa putri dari klan Tusan hilang. Apakah dia dipenjara oleh orang ini?
Padahal sepertinya tidak, sambil ia melihat ke arah Tusanmo itu yang tertidur lagi. Lalu Paman Lan pun bergumam lagi, ini anggap saja kita tidak melihat apa-apa, sambil ia melihat ke arah Tusanmo itu. Dan di sana Tusanmo pun bergumam, sedikit lagi maka aku akan bisa menerobos. By the way, Tusanmo jatuh cinta dengan masakan Master Jiang Chen ya mo. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan kaki dari Ling Er itu yang sedang dipegang oleh Jiang Chen, dan Jiang Chen pun berkata, penyakitmu sangat aneh, ini sesuatu yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Ini akan sedikit sulit. Di sana Paman Lan pun berkata, seperti yang diharapkan, sambil terlihat Ling Er di sana yang hanya terbengong. Lalu Jiang Chen pun berkata, tunggu, aku tidak mengatakan bahwa itu tidak mungkin. Selama dirawat dengan benar, ini pasti bisa diselesaikan sepenuhnya, sambil terlihat Ling Er di sana yang terkejut. Lalu ia pun bergumam, apa diselesaikan sepenuhnya? Jadi meridian pemutus yin surgawi ini bisa diselesaikan sepenuhnya. Lalu Jiang Chen pun berkata, dengan adanya aku di sini, meridian pemutus yin surgawi tidak akan menjadi masalah. Selama kamu tidak mati, beri aku waktu dan kamu akan sembuh. Sambil terlihat mereka berdua yang terkejut lagi, dan di sana Ling Er pun tiba-tiba bersujud dan ia pun berkata, maka ku mohon bantuanmu, sambil ia bersujud dengan rok yang menyingkap itu ya mo. Di sana ia pun berkata, untuk menyembuhkanku dari meridian pemutus yin surgawi ini, tolong selamatkan aku Tuan, aku akan sangat berterima kasih. Sambil terlihat Paman Lan di sana yang bergumam, karena meridian pemutus yin surgawi, Nona sudah terlalu menderita. Dia seharusnya menjadi saintis di klan, tapi dia menderita terlalu banyak tatapan dan kritik. Dia jelas berbakat dan bahkan melampaui kakak laki-lakinya, tetapi tidak dapat memadatkan kekuatan magis. Melihat orang lain di sekitarnya mengungguli dia satu persatu, bahkan ayah kandungnya tidak peduli padanya, sambil ia membayangkan Ling Er di saat itu. Lalu Paman Lan pun bergumam lagi, sekarang orang ini adalah satu-satunya harapannya untuk membebaskannya dari penderitaan yang disebabkan oleh meridian pemutus yin surgawi. Sambil terlihat Jiang Chen di sana yang berkata, tolong bangunlah Nona, kamu tidak perlu seperti itu. Dan Paman Lan pun berkata, apapun yang kamu katakan, kami akan menerimanya. Di sana Jiang Chen pun tersenyum berkata, tetapi karena kamu memiliki penyakit ini, itu akan cukup merepotkan. Aku sulit untuk sementara waktu dan kamu harus bekerja keras untuk perawatannya. Jadi bagaimana kalau kalian berdua tinggal? Di sana mereka pun hanya terdiam. Lalu Ling Er pun berkata, apa? Tinggal di sini? Lalu ia pun bergumam, jika aku tidak kembali ke klan tepat waktu, ayah pasti akan marah. Dan bersambung mo.